Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim dan para pengurus, juga ibu-ibu semuanya yang hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah limpahkan curahan rahmat, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pikirannya, sehat juga hatinya, dan plus sehat dompetnya. Amin ya robbal alamin. Semoga semuanya senantiasa bahagia, panjang usia yang barokah, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya solih dan solihah, dimudahkan dalam beribadah dan beramal soleh, dijauhkan dari fitnah, bala bencana dan musibah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bisa Allah undang secepatnya ke Mekah dan ke Madinah, dan insya Allah kelak di surga duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Mumpung lagi ngaji harus banyak doa, karena salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah doa ketika dalam pengajian. Kenapa cepat diijabah oleh Allah? Sebab orang yang ngaji lagi dibacain istighfar oleh malaikat. Ibu dari rumah ke masjid tidak baca apa-apa, diem aja, mulutnya terkatup, tapi di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mencari ilmu agama, maka para malaikat berebut memohonkan ampunan bagi orang-orang yang pergi melangkahkan kakinya ke majlis ilmu. Dan majlis ilmu itu adalah taman surga yang ada di dunia. Jadi taman surga yang ada di dunia itu ada dua tempat, Ibu. Yang pertama Raudhoh. Adanya di mana? Di Masjid Nabawi di kota Madinah. Yang sudah berangkat, semoga Allah mudahkan bisa berangkat lagi, naik haji dan umroh. Yang belum berangkat, semoga Allah mudahkan juga bisa ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Kata ibu-ibu, alah boro-boro umroh beras aja susah. Nah, berarti kita menyepelekan kemahabesaran Allah. Berarti kita tidak percaya akan kemahakuasaan Allah. Yakin ibu, kalau kita berdoa dengan yakin, tekad yang bulat,
lalu usaha maksimal, manjada wajada. Banyak orang yang berangkat tidak ngongkos sendiri, ada yang diongkosin suaminya, ada yang diongkosin anaknya, ada yang dapat dari door prize. Gimana aja rahasia Allah. Yang penting bener enggak kita udah kangen mau ke sana. Ibu-ibu mau ke sana enggak? Mau dong, mau ke Raudhoh, taman surganya Allah yang ada di Masjid Nabawi. Lalu taman surga Allah yang selanjutnya yang mana? Kalau kita belum ada takdir bisa menginjakan kaki di Madinah, maka ibu sering-seringlah mendatangi taman Raudhoh yang lainnya, taman surga yang lainnya, yaitu di mana? Di pengajian. Karena pengajian, tempat ngaji, majelis ilmu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutnya Raudhoh min Riyadil Jannah, taman-taman surganya Allah. Jadi insya Allah ibu-ibu nih yang solihah, yang ahli ibadah, yang ahli baca Al-Quran, ahli kepengajian, mudah-mudahan di dunia sering ngaji, nanti di surga Allah hadiahkan taman surga yang begitu sangat indah. Amin ya robbal alamin. Karena rezeki juga ibu, Allah mudahkan ngaji itu rezeki. Meskipun duduk aja bengong kayak lagi mikirin hutang, aduh gimana ini besok bayaran sekolah, mana gurunya udah nagih terus di WA grup, malu saya ya Allah. Tapi ibu tetap ngaji, yakin ibu akan janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang yakin kepada Allah akan kemahakayaan Allah, akan kemahakuasaan Allah, yaj'allahu makhraja, maka yakin Allah akan memberikan pertolongan di setiap urusan kita. Buktinya zaman corona semua tempat dagang ditutup. Betul apa betul Bu? Yang jualan gak boleh, pengajian juga gak boleh. Jadi ustad-ustadah sepi jobnya. Tapi sampai sekarang masih hidup gak? Masih hidup. Karena yang menjamin rezeki bukan Jokowi, yang menjamin rezeki bukan suami. Betul apa betul ibu? Punya tetangga gak yang suaminya udah gak ada? Entah gak adanya udah ke Temiang atau gak adanya walau alam kemana, masih bisa hidup gak? Masih bisa makan? Masih punya pakaian? Ternyata yang punya rezeki, yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya ibu, kalau kata guru saya, kalau mau jadi orang selamat, udahlah ngaji aja. Mau ngerti mau enggak yang dibicarakan oleh penceramah, yang penting udah mau datang ngaji aja udah rezeki besar dari Allah. Kenapa? Karena orang yang mau ngaji itu spesial, oleh Allah dispesialkan. Meskipun ngajinya bengong, nanti lupa lagi, atau sambil main HP, atau sambil selfie. Kan kalau mama gitu ya Bu ya. Kalau ngaji itu silaturahmi, mengaji dan selfie, ya Bu. Gak apa-apa, itu hiburan kita emak-emak ya. Gak apa-apa asal tidak keluar dari koridor syariat. Karena sudah zamannya zaman HP, mau selfie silakan asal ditutup auratnya. Betul tidak Bu? Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dari Allah yang luar biasa. Di sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, niat tolabul ilmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjadi jalan kita sehat, panjang umur, murah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Boleh berpantun gak nih biar gak ngantuk? Boleh. Cikini kegondang dia yang hadir di sini calon ahli surga. Cianjur ke kampung sawah, yuk banyak bersyukur biar hidup berkah. Pesawat ke kota Malang, banyakin sholawat biar hati tenang. Terus apa lagi? Lupa lagi nih. Ada yang tahu nggak? Cikampek, Tasikmalaya, meski capek hati tetap bahagia. Jadi insya Allah orang yang ahli ngaji meski capek, meski lelah akan bahagia. Karena ada yang capek yang bikin bahagia. Betul tidak Bu? Punya anak capek nggak? Capek nggak Bu? Capek. Dari mulai menghamilkan, melahirkan, menyusui, merawat, udah besar biayanya besar lagi, udah nikah direpotin cucu lagi. Capek tidak? Capek. Tapi bikin bahagia. Kenapa? Karena kita menginginkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, pokoknya kalau ibu mau dapat barokah dari Allah, capeknya niatkan ibadah. Apalagi kita emak-emak ya Bu, dari mulai melek mata sampai merem lagi, kalau tidak diniatkan ibadah, aduh sayang sekali. Luar biasa perjuangan emak-emak yang anaknya 1, yang anaknya 7. Belum lagi masaknya, belum lagi nyuci ngepelnya, cuci piringnya, belum lagi ngojek ke sekolahnya antar jemput. Baru duduk sebentar, jemput lagi, nanti nyiapin lagi yang anak kedua, anak ketiga. Itu pahala jihad yang luar biasa. Lelah, capek. Bagaimana healingnya seorang emak-emak? Apakah ngerujak sama tetangga? Boleh sekali-kali, asal jangan jadi bahan gibah. Kenapa? Disebutkan lagi di dalam pantun selanjutnya. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya gak bahagia. Cianjur ke kampung sawah, yuk mari bersyukur daripada ngegibah. Cikampek ke Purbalingga, orang capek karena ngepoin tetangga. Pemalang lanjut Palembang, hati tenang gak ngepoin hidup orang. Tuh Bu, kalau mau tenang banyakin syukur, kalau mau berkah banyakin sholawat. Jangan suka ngurusin kehidupan orang lain, karena belum tentu orang yang lainnya mau kurus. Betul gak Bu? Jangan ngurusin orang lain, kurusin aja diri sendiri. Diri sendiri aja gak kurus. Daripada ngurusin orang lain, mending introspeksi diri, mending banyak bermuhasabah diri juga, banyak dosa. Betul apa betul Ibu? Banyakin bersyukur, banyakin bersolawat. Apalagi hari ini nih Bu, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Ibu-ibu harus bahagia, harus ekstra syukurnya ditambah lagi. Kenapa? Karena di bulan ini seseorang yang mulia,
yang paling baik akhlaknya, yang menjadi panutan seluruh umat manusia lahir ke muka bumi ini. Syariat perjuangan beliau kita kenal Islam. Syariat perjuangan beliau kita kenal kepada Allah Sang Maha Pencipta kita. Kita bisa sholat, kita bisa wudhu, kita bisa berumah tangga yang penuh barokah, kita bisa mendidik anak-anak sesuai yang Allah ajarkan. Dari siapa? Dari perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi harus bagaimana ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal? Banyak cara kita menambah rasa syukur kepada Allah setelah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tambah lagi rasa syukur kepada Allah. Kenapa harus ditambah rasa syukur kepada Allah? Ibu tahu Nabi Musa? Tahu nggak Bu Nabi Musa? Kenalan di mana? Kok tahu? Di Al-Quran ya. Waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, di langit ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa seperti ini, bila saya boleh milih kepada Allah, saya memilih menjadi umatmu wahai Nabi Muhammad daripada saya menjadi nabi. Tuh Ibu, padahal Nabi Musa sudah tingkatan nabi dan rasul, sudah menjadi hamba pilihan Allah. Kan nggak mungkin Allah menjadikan rasul kalau orang itu tidak istimewa, betul tidak Bu? Selevel Nabi Musa saja bila boleh memilih, katanya beliau memilih ingin dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kita sebagai umatnya biasa-biasa saja, nggak ada greget rasa syukur sudah dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya apa? Buktinya sholawatnya enggak semangat, sholat yang wajibnya sering kebobolan, apalagi sunnah-sunnahnya ya Bu, maksiatnya terus jalan, padahal bercita-cita ingin dapat syafaat, tapi sholawatnya kurang semangat. Padahal cita-cita ingin duduk bersama dengan Rasul nanti di surga, tapi sholatnya nanti-nanti saja. Tapi sodakohnya mikir-mikir terus, tapi baca Al-Qur'annya di bulan Ramadan saja, itu pun di 10 hari pertama. Tapi ke suaminya melawan terus, ke anak-anak marah-marah terus. Jadi bagaimana kita mau pantas diakui umat Rasul kalau kita tidak berusaha menambah rasa syukur kepada Allah karena kita sudah dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ibu-ibu niatkan di dalam hati, hari ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal, niat di dalam hati, selama bulan Rabiul Awal ini dan seterusnya sampai saya meninggal, saya akan lebih semangat melaksanakan amalan-amalan yang sudah Rasul ajarkan. Di antaranya menghidupkan sunnah-sunnah beliau, di antaranya memperbanyak bacaan sholawat. Kalau kata para habaib, masih dikategorikan orang yang malas kalau satu hari sholawatnya masih 1000 kali. Itu masih kategori malas Ibu. Jadi Ibu sehari udah berapa kali kuatnya? Sholawat udah kuat 10.000.
Wah, kata ibu, boro-boro 10.000. Sudah ibu, mulai hari ini kita kejar 1 hari kita baca sholawat 1000 kali. Yang pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang. Karena kita mah kalau pahala ingin banyak, tapi ibadah pingin singkat, betul tidak? Udah yang paling pendek aja, malaikat apa doa apa sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau dilakukan ibu di rumah, daripada ibu bengong atau nonton gosip di televisi, mending ibu sholawatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus memperbanyak sholawat? Ibu-ibu, setiap ibadah dihitung pahala atau tidak bila ibadah itu sah dan ikhlas karena Allah. Ibu sholat, mau dihitung pahala, sholatnya harus sah dulu. Tidak cukup sah, ibu pun harus ikhlas sholatnya karena Allah. Ibu baca Al-Quran, ibu puasa, ibu zakat, ibu umroh, ibu naik haji, ibu berbakti kepada suami, ngurus anak-anak. Kalau ibu niatnya karena Allah, maka insya Allah berpahala dan diterima oleh Allah menjadi amal soleh. Tapi ada kabar baik untuk kita. Ada satu amalan yang meski belum begitu ikhlas, alias masih ada riak-riaknya sedikit, tapi tetap dihitung pahala kebaikan oleh Allah, tetap dicatat pahala kebaikan oleh Allah. Amalan apa itu? Amalan baca sholawat. Makanya beruntung orang yang hidupnya sibuk membaca sholawat. Karena kalau sholawat dibaca oleh orang yang sedang bahagia, maka dia akan panjang bahagianya dan bahagianya akan bertambah jadi makin dekat kepada Allah. Kalau sholawat dibaca oleh orang yang sedang sedih, orang yang sedang bingung, orang yang sedang sakit, orang yang sedang galau, maka sholawatnya akan menjadi penyembuh bagi setiap penyakit, penghilang kegalauan, penghilang kegelisahan, penghilang kebingungan. Kalau sholawat dibaca oleh orang yang kaya, yang banyak hartanya, maka hartanya akan Allah mudahkan dipakai di jalan ibadah, mudah sodakohnya, mudah nolong orangnya, tidak perhitungan untuk kebaikan. Tapi kalau sholawat dibaca oleh orang yang pas-pasan, dia akan selalu Allah berikan keridoan, menerima takdir dari Allah dalam hal apapun. Jadi ibu bersyukur kepada Allah, kita sudah dijadikan umat baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meningkatkan lagi semangat bersolawat. Siap ibu 1 hari 1000 kali? Insya Allah. Tidak usah sambil duduk pun tidak apa-apa ibu. Kalau ibu habis sholat kan, zikir, wiridan, biasakan 33 kali istighfar, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, 33 kali tahlil, baru doa, ya kan? Ibu suka pada wiridan nggak kalau habis sholat? Atau gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tunggu. Apalagi sholatnya udah mau kondangan, udah dandan, cetar membahana, cuaca panas, jadi sholatnya pun cepet-cepet. Karena apa? Keringetan, nanti bedaknya luntur lagi.
Jadi ibu-ibu boleh membaca sholawat ibu sambil nyuci, sambil berkegiatan pekerjaan rumah tangga. Ibu di motor mau antar anak, mau ngojek, mau pulang jemput anak, mau ke pasar, sholawat. Kenapa? Salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah diantaranya adalah doa ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan tersebut disebutkan dalam hadis tidak mesti perjalanan yang jauh. Ibu dari rumah ke sekolah, sekolahnya di Sagulung, perjalanan bukan Bu? Ibu dari rumah ke Victoria ngantar anak sekolah ke Victoria, di perjalanan enggak itu? Di perjalanan. Daripada diem, daripada bengong, daripada melamun, mending mulutnya gerakan membaca sholawat. Karena sholawat adalah doa ibu. Doa. Ibu lagi bingung, lagi pusing, lagi sedih, cicilan numpuk, hutang banyak, suami pelit, anak-anak bandel. Jangan curhat ke tetangga, bahaya. Banyakin sholawat. Kalau curhat ke tetangga bukan malah berkurang, tapi nanti bertambah masalahnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat adalah jalur singkat kita mendapat ampunan. Sholawat adalah jalur singkat kita mendapat pertolongan. Sholawat adalah jalur singkat kita dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Yuk ibu-ibu, karena hari ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal, kita sama-sama merasa gembira atas bertemunya kembali dengan bulan Rabiul Awal dengan bersama-sama membaca sholawat. Boleh tidak? Kita baca marhaban, nggak apa-apa, nggak berdiri juga, duduk aja nggak apa-apa. Silakan hadirkan hati ibu, ungkap kebahagiaan kita dengan bersolawat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa Allah jadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan, dijauhkan dari bala bencana, musibah dan bahaya, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Insyaallah salawat ini kita mohon juga kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan-urusan, baik urusan dunia kita sampai urusan akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Banyak kebutuhan kan Bu? Punya masalah enggak? Tetap kelihatan. Masalahnya sedikit atau banyak? Banyak. Ya sama saja. Karena orang hidup pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Jangan merasa paling sedih sendiri, ya. Jangan merasa paling ngelangsa sendiri. Jangan merasa paling menderita sendiri. Semua orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Apakah orang kaya diuji? Pasti. Orang kaya yang mobilnya banyak, rumahnya luas, penghasilannya miliaran diuji. Di antaranya apa? Mereka tidak bisa tidur kecuali dengan minum pil tidur. Karena bingung. Kenapa bingung? Takut hartanya berkurang. Takut omsetnya berkurang. Takut nanti karyawannya ada yang tidak jujur. Takut nanti istrinya selingkuh karena perawatan terus, makin cantik makin hari, dianya makin peot. Betul tidak Bu? Yang kaya banyak ujiannya, yang miskin sama lagi. Tapi semuanya Allah porsikan menurut kehendak Allah, karena Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Jadi jangan pernah dalam pikiran kita gini, ya Allah gini-gini amat hidup, perasaan dari dulu saya nggak pernah bahagia. Nah ketika ibu ucapkan seperti itu, malaikat mengaminkan, ya udah kita selamanya tidak akan bahagia. Karena setiap yang kita ucapkan itu menjadi doa, dan setiap doa pasti akan diijabah. Maka jagalah pembicaraan kita, biasakan apa yang kita ucapkan itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Bahkan kepada anak kita,
Kan anak kita itu kadang gemes, kadang menggemaskan ya Bu ya. Nah ketika ada anak, mau anak perempuan atau anak laki-laki yang bikin kita jengkel, kita seorang ibu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dasar kau anak BODOH. Nah jadi jangan salahkan kalau anaknya itu nggak masuk pelajarannya. Kenapa? Karena didoakan oleh emaknya jadi BODOH ya Bu. Makanya ketika kita seemosi-emosinya jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada orang lain, karena apa yang kita bicarakan akan menjadi doa yang baik kepada orang lain maka akan baik pula kepada kita, doa yang buruk kepada orang lain maka keburukan juga akan Allah berikan kepada kita. Itulah pentingnya kita mengaji ya Bu ya, karena inti dari kita mengaji itu perubahan akhlak jadi makin baik, karena akhlak di atas segala-galanya. Kan Rasulullah juga diutus ke muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dengan banyak ngaji ini mudah-mudahan saja yang tadinya gampang emosian gara-gara banyak sholawat jadi adem, jadi tenang. Yang tadinya dendaman kalau benci ke orang 10 tahun nggak akur-akur, dengan mau ngaji baca sholawat nanti Allah lembutkan hatinya, mau memaafkan. Betul tidak Bu? Dengan ngaji ini yang tadinya punya sifat susah bayar hutang, kalau hutangnya gampang bayarnya susah banget. Nah dengan ngaji ini, dengan barokah baca sholawat nanti Allah akan bimbing, akan dimudahkan untuk membayar hutang. Pokoknya intinya tidak ada yang rugi dalam mengaji. Yang rugi itu kalau tidak mau ngaji. Tapi jangan sampai kita menggibahi orang yang belum mau ngaji. Bukan digibahi tapi doakan. Apa Bu? Doakan. Kita yang sudah bisa istiqomah ngaji bersyukur. Ada tetangga atau besti soulmate kita belum mau ngaji, doakan. Karena doa apapun akan kembali kepada kita semuanya. Shallu ala Muhammad. Kita baca sholawat syifa, sholawat busyro, sholawat nariyah. Kita memohon kepada Allah kesehatan lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat untuk kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'an sayyidina wa mu'allimina
husnul biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya kajian fikih, tapi hari ini istimewa spesial karena menyambut bulan yang mulia, yakni bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari perbanyak lagi bersyukur kepada Allah dengan cara semakin giat beribadah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, dan makin semangat lagi membaca solawatnya. Insya Allah solawat menjadi jalan bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat, dan terkabulnya segala hajat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidaina wa lizawjina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita beserta orang-orang soleh kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.